Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin shalawatullah wassalamu alaihim ajmain amma ba'du. Puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan. Semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan pada kami semua. Langsung saja yang saya hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah etika dan akhlak. Perkenalkan, nama saya Diaul Mikdad Syahjana dengan MPM 2019 21500 506. Baik, di sini saya akan menjelaskan akhlak. Akhlak dapat dikatakan bisa mendorong munculnya perbuatan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Menurut tokoh besar dalam beragama Islam yakni Imam Al-Ghazali menjelaskan mengenai pengertian akhlak, yakni salah satu sifat yang sudah melekat dalam jiwa manusia. Sifat tersebut bisa memicu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa pertimbangan pemikiran lagi. Dapat dikatakan juga bahwa akhlak yang dimiliki seseorang merupakan sifat atau watak bawaan mereka. Keutamaan memiliki akhlak mulia. Setelah tahu penjelasan mengenai arti akhlak dalam Islam, ada beragam keutamaan yang bisa umat Islam peroleh jika menerapkan akhlak yang mulia. Di antara keutamaan memiliki akhlak mulia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi amalan baik di akhirat kelak. Salah satunya dapat memberatkan timbangan di hari akhir. Dan yang kedua, semakin dicintai oleh Rasulullah SAW, ditinggikan derajat dan kedudukan di akhirat. Dan yang ketiga, jaminan mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Etika bahasa lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objektif adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Contohnya, niat karena Allah lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah. Jangan menyimpang dari niat awal kita menuntut ilmu. Selalu berdoa saat menuntut ilmu supaya bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Bertiga, bersungguh-sungguh dan menuntut ilmu. Keempat, menjauhkan maksiat, berpengaruh terhadap pembelajaran. Dan yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Ketika kita sudah mendapatkan suatu ilmu, janganlah kita bangga dengan ilmu, karena ilmu yang kita dapat belum seberapa dari yang lain. Dan yang keenam, menyimak guru saat menuntut ilmu. Penjelasan nomor 3, etika beragama Islam adalah usaha yang mengatur dan mengarahkan manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ridhonya
Allah Subhanahu wa taala. Bangsa dan negara merupakan salah satu antara sekumpulan manusia yang hidup bersama, mendiami suatu wilayah, terdapat bahasa dan pemerintah yang berdaulat untuk mewujudkan ketentraman, kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa dan negara. Dibutuhkan peran rakyat dan pemerintah yang sadar akan menjadi warga negara yang baik dan lebih baik. Contoh sikap toleransi dalam beragama, yaitu teman dengan teman tanpa membedakan agama dan kepercayaannya. Tidak menghalangi kepercayaannya, tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. Tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang lain agamanya. Menghargai hari besar umat agama lainnya. Dan yang keempat, musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembung desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Jadi selanjutnya prinsip demokrasi dalam Islam telah disebutkan di berbagai ayat Al-Quran. Prinsip ini bahkan telah dilaksanakan selama masa pemerintahan Khulafatur Rasyidin. Realitas dan prinsip demokrasi dalam Islam sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Prinsip demokrasi dalam Islam. Yang pertama, musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang kedua, adil. Adalah artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil. Yang ketiga, memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Jadi setiap seorang pelajar harus namanya menjaga adab. Tanpa kita menjaga adab, sia-sia hidup dan mencari ilmu tidak akan dapat. Walaupun dia sudah pergi ke negeri Cina, tapi dia tidak memiliki cara untuk menghormati ilmu dan ahlinya, maka dia itu adalah orang-orang yang merugi di suatu saat nanti kelak. Karena tujuan kita menuntut ilmu adalah pertama, harus luruskan niat kita. Kalau misalkan kita tidak lurus terhadap niat, maka yang kedua itu adalah setan. Setan itu yang akan merusak niat awal kita ingin melakukan belajar sehingga kita malas untuk belajar. Maka dari itu, sebelum belajar, membaca doa, meminta kepada Allah supaya dipermudah pemahaman secara lisan, dan ilmu itu akan masuk sendiri. Setelah itu, jika kita sudah memiliki suatu ilmu, maka jangan merasa bangga dada, busung dada, karena itu adalah sia-sia. Orang yang sombong adalah orang yang rugi di kemudian hari.
ilmu yang didapat tidak akan manfaat. Mungkin begitu saja kesimpulan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.